Tahun 1996, Iksan naik haji yang kedua yang diniatkan untuk ibunya. Pada tahun 2000, Iksan menciptakan tari Liko Dara untuk mengikuti Festival Tari Pelajar Banda Aceh. Saat itu, Iksan sebagai penata tari SMA Negeri 4 Banda Aceh. Tahun 2001, Sanggar Cut Nyak melakukan penampilan di Pulau Sabang, Aceh pada penyambutan kapal pesiar Yurab dan Columbus. Tahun 2002, Iksan dipercaya sebagai koreografer dan penata penampilan pada apresiasi pemimpin provinsi seluruh Indonesia atau APPSI. Iksan menampilkan konsep prosesi perkawinan bangsawan Aceh yang dihadiri tamu dari seluruh provinsi, yang juga menampilkan beberapa tari dari luar Aceh. Orang bangsawan Aceh menikah dihadiri oleh beberapa kalangan masyarakat, dari pejabat sampai undangan-undangan tamu yang lain, yang kebetulan itu adalah para gubernur seluruh Indonesia. Waktu itu kita mempersembahkan beberapa tari dan prosesi adat perkawinan bangsawan, melibatkan beberapa kalangan dari pelajar juga. Pak Ihsan mendapat tugas yang sangat berat waktu itu karena kondisinya Pak Ihsan sepertinya kurang dipercaya, karena setiap pergantian gubernur itu sangat mempengaruhi kedudukannya Pak Ihsan di pendopo gitu. Apa bisa Pak Ihsan menciptakan suatu tarian yang medley yang menggambarkan minimal ya di Sumatera saja lah, walaupun tidak sampai ke bagian timur gitu, untuk mewakili. Ternyata beliau bisa gitu. Tahun 2002, Sanggar Cut Nyak tampil pada silaturahmi pemerintah daerah antara Aceh dan Jawa Barat dan ziarah ke makam Cut Nyak. Waktu itu zamannya Pak Abdullah Putih, ya kita dapat undangan waktu itu dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kebetulan beliau waktu itu masih Menko Polkam. Applause dari penonton itu sangat hebat, standing applause. Dan yang lebihnya lagi itu karya Pak Ihsan itu yang spektakuler menurut saya itu Rampo Aceh. Nah, karena tarian tersebut diciptakan untuk festival di Tokyo Dome, mendapat penampilan terbaik. Nah, seperti itu. Memang setiap berangkat kita akan membawa tarian-tarian baru. Berhasil pada APPSI 2002, Iksan kembali dipercaya sebagai koreografer dan penata penampilan pada rapat koordinasi gubernur tahun 2003 di Pulau Sabang, Aceh, dengan menampilkan beberapa tari Aceh dan rampai Andalas. Ada 10 atau 11-an tari yang di kecil-kecil, jadi setelah kita satu tari, kita ganti baju buru-buru untuk tari selanjutnya. Yang lain juga seperti itu, ganti lagi. Saya waktu itu melakukan berapa tari? 3 tarian yang sebenarnya itu jadi kenangan yang lucu, mengharukan, dan sebenarnya kita diburu-buru untuk siapa nih harus nari nih, siapa nih, karena musik tidak pernah berhenti. Tahun 2003, Sanggar Cut Nyak ditunjuk untuk mewakili Banda Aceh pada Festival Tari dan Musik Tradisional di Lok Semawe, Aceh. Iksan menggarap tari Po menjadi versi pementasan di atas panggung untuk pertama kalinya dan menjadi salah satu dari 5 penampil terbaik. Rilwan Syah, Kamarudin, dan Taufik juga keluar sebagai penyaji musik tradisional terbaik mewakili Sanggar Cut Nyak. Kayaknya kita mempertaruhkan nyawa waktu itu, tapi Pak Ihsan memberi semangat, kita pasti menang gitu. Ada sedikit keraguan di anggota Sanggar Cut Nyak, kok taripu sih gitu, kok taripu yang dibawa gitu, Panggara Geleng gitu, atau tari saman, karena waktu itu difestivalkan tarian tradisional waktu itu. Tapi Pak Ihsan yakin ini tarian bisa menang gitu. Uniknya waktu itu di Lok Semawe itu ada tiang di tengah-tengahnya. Nah, itu bikin adik-adik waktu itu, wah bang, ini gimana ini? Terus saya laporkan sama Bang Ihsan, bang gimana ini, adik-adik bisa, tuh ada tiang di tengahnya, kita harus latihan di atas panggung. Enggak. Itu Pak Ihsan dengan cepatnya beliau bisa merubah formasi, begitu lihat keadaan begitu,
dia langsung rubah tarian mana yang harus dipotong atau ada yang harus ditambah karena keadaan panggung tadi. Penonton sudah mulai kerasa kusuk gitu. Ayo, mati nih. Pasti kacau nih Sanggar Cunyadin. Mereka nggak ada geladi, mereka nggak tahu itu di tengah ada tiang. Karena kan tari Po itu kan berputar terus dia bentuk lingkaran. Nah, waktu bentuk V, nah yang nama seniman pasti tahu dong. Kalau udah bentuk V pasti ada sesuatu yang dikonfigurasi yang perpindahan gitu, bentuk konfigurasi yang lain. Sehingga begitu mereka bentuk, mereka kaget. Kok mereka sepertinya tahu ya? Dan alhamdulillah karena kedisiplinan beliau, dengan kerasnya beliau melatih kami, walaupun sambil marah, kita pun sedih, tapi alhamdulillah hasilnya kita dapat juara. Malaysia 2004, Iksan membuktikan kekuatan koreografinya dengan hanya membawa penari perempuan yang juga harus menarikan gerakan tari pria. Itulah keahlian Pak Ihsan gitu. Dia bisa menciptakan tari, mengubahnya, terus ketika dibebankan seperti ini tidak boleh ada penari pria di satu tari wanita atau di tari wanita di pokoknya sebaliknya. Beliau masih mampu dengan usia beliau yang mungkin relatif tidak muda lagi, masih mampu untuk koreografinya kembali. Pak Ihsan itu emang betul-betul keras, emang harus bisa. Kadang Pak Ihsan dengan gayanya tuh, kalau yang memang susah ngafal, beliau langsung belak-belakan bilang IQ jongkok gitu, kita malu. Kadang-kadang malu kalau dibilangin gitu. Jadi ya otomatis harus belajar, benar-benar mesti pasang telinga, mesti betul-betul ingat. Tsunami 2004 adalah kehancuran bagi Iksan. Dia menyangka Sanggar Cut Nyak Dien dan karya-karyanya telah berakhir. Kehilangan 4 penari terbaik, 1 asisten, dan 2 pemusik terbaiknya membuat harapan Iksan sirna. Benar-benar situasi dan kondisi yang sangat-sangat sulit. Waktu itu Pak Ihsan, beliau benar-benar down karena kita kehilangan penari terbaik, pemusik terbaik, vokalis terbaik. Pas hari itu Kak, Pak Ihsan terlihat pertama sampai ini di pondok tuh Bang. Keadaan ya linglung. Kemudian duduk memang di pinggir pondok tuh lah sambil pegang kepala ini ya. Oh iya kai. Nanti kamu kata kan, yang udah kamu belum dum. Nah, kamu kasih apa sih lihat kayak iya kai. Baru tinggal kamu ada tinggal tempuh. Pak Ihsan udah kalian drop ya lu. Ya kamu sama Titin, Kak Titin masih ada tuh. Di mana Pak? Tadi malam dia bilang di bawah pohon saya. Almarhum Bang Ile, Kamarudin juga ikut menjadi korban. Senior Bangul dan ada juga penari wanita waktu itu, adik-adik yang sudah siap menjadi senior, dan mereka biasanya jadi ratu kalau dalam satu pementasan tarian. Pagelaran 2006 adalah titik balik bagi Sanggar Cut Nyak Dien, membuktikan bahwa kesenian Aceh masih hidup pasca tsunami. Pikiran kita mungkin sama semuanya, kita nggak akan bangkit lagi, kita mungkin cuma bisa nampil di situ-situ aja, di Banda Aceh aja, dengan kondisi Banda Aceh belum bangun kembali, semuanya masih hancur-hancuran, semuanya masih belum ada pembangunan lah gitu, masih tahap membangun. Berat sekali waktu itu menjalankan itu. Saya sempat sama adik-adik sempat bentrok karena adik-adik nggak bisa diajarkan karena tidak aja tarikan sendiri dengan apa yang saya punya. Tapi waktu malam itu saya bangga melihat adik-adik nari, mereka dengan semangatnya gitu kan. Terus standing ovation dari yang hadir, dan ada juga hadir para senior, mereka mengatakan yang meninggalkan apa yang kami didemo gitu. Dan saya melihat senyum Pak Ihsan waktu itu, dia sangat senang bahwa akhirnya Cut Nyak Dien itu dikenal kembali gitu, karena sesuatu hal yang nggak gampang. Waktu itu kita melakukan acara itu 2 jam bersama Cut Nyak Dien. Kita mulai dari prosesi menampilkan prosesi pernikahan,
sampai dengan tarian jam gitu kita ambilkan, dan itu dilakukan oleh adik-adik yang waktu itu sebenarnya belum pantas dan belum bisa untuk menarikan, tapi mau tidak mau acara itu harus terlaksana gitu untuk memberitahu pada dunia, ya intinya dunia, bukan Aceh, dunia, bahwa Sanggar Cunyan itu masih ada, karena Sanggar Cunyan itu dulunya tuh dikenal sebelum tsunami itu sudah dikenal ke mancanegara gitu, mempunyai prestasi gitu. Jadi sampai waktu disuruh berfoto bersama saya nggak ikut, karena apa, saya hanya mau memperhatikan semua, lihat senyum adik-adik gitu ya. Jadi Pak Isan lagi, sampai Pak Isan menurut saya terima kasih ucapkan, saya bangga, saya mengucapkan terima kasih sama abang sudah bisa bangkit kembali, abang sudah sehat. Dan dia bilang saya merasa melihat yang sudah tiada, yang nggak ada lagi itu juga ikut di dalam acara tersebut, karena kita juga memberikan penghargaan kepada anggota sanggar yang kena korban tsunami waktu itu.